Perkenalkan, nama saya Arif, CGP Angkatan 11, Kabupaten Skadau, asal instansi SMP Negeri 1 Nangamahal. Nama saya Bernardus Apeng, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Skadau, asal instansi SMA Negeri 1 Skadau Hulu. Perkenalkan, nama saya Yudi Arisandi, CGP Angkatan 11, Kabupaten Skadau, asal instansi SMP Negeri 3 Skadau Hilir. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu praktik coaching supervisi akademik. Selamat sore Pak Apeng. Ya, selamat sore Pak Yudi. Nah, apa kabarnya Pak Apeng? Baik Pak Yudi. Baik, baik. Pak Apeng, hari ini Bapak akan melaksanakan praktik coaching dengan Pak Arif. Ya Pak Yudi, benar sekali. Oke, baik. Sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya sebentar mengenai apa yang akan nanti Pak Apeng akan praktikkan? Ya boleh Pak Yudi. Baik. Nanti ketika melaksanakan coaching, itu rubrik penilaian yang Pak Apeng gunakan sudah ada? Sudah ada Pak Yudi. Jadi untuk Sudah. rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik. Nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Apeng kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nantinya pada saat praktek coaching, yaitu yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke, oke, Jadi oke. ada Nah, dua kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak Yudi. oke, baik Pak Apeng. Nah, untuk lebih spesifiknya kompetensi yang mana Pak Apeng? Jadi nanti yang untuk spesifiknya mendengarkan aktif, jadi supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada koci. Setelah itu saya dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ditemui oleh si koci. Oke, baik. Jadi untuk mendengar aktif ya Pak Apeng ya. Jadi baik Pak Apeng, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang ya silakan Pak Apeng untuk melakukan coaching dengan Pak Arif. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Pak Peng. Apa kabarnya nih Pak Arif? Alhamdulillah Pak Peng, baik. Cuman nih Pak Peng, boleh nggak saya nih minta waktunya sedikit nih? Saya ini ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas nih Pak Peng. Mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lah dari Pak Peng nih. Silahkan Pak Arif, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya mungkin Pak Arif duduk dulu lah dengan nyaman, biar enak kita ngobrolnya. Santai aja dulu Pak Arif. Coba Pak Arif tutup mata, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Silahkan buka mata kembali. Bagaimana perasaan Pak Arif sekarang? Terima kasih Pak Peng. Perasaan saya ini sudah agak sedikit eh, rileks dan tenang nih Pak Peng. Saya memang perlu nih orang-orang seperti Pak Peng nih untuk membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya nih sudah bersedia membantu. Ya, sama-sama Pak Arif. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih Pak Arif? Ini Pak Peng, saya ini ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Gitu Pak Peng. Oh, jadi begitu ya. Coba Pak Arif ceritakan. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Pak Arif tentang murid-murid tersebut ataupun permasalahan yang Pak Arif
temui? Jadi gini Pak Peng, akhir-akhir ini nih kan, setiap kali saya ngajar itu, baik itu saat diskusi, kerja kelompok atau yang lain-lain nih Pak Peng, pasti ada saja nih siswa nih yang kurang aktif gitu. Ada siswa yang mengharapkan jawaban dari teman yang lain, santai-santai saja gitu Pak Peng. Jadi seperti itu ya. Apa yang membuat Pak Arif merasa banyak siswa yang tidak aktif tersebut? Jadi gini Pak Peng, setiap kali diskusi ini, kalau diskusi kelompok ya, ada saja yang seolah itu tidak serius bekerja, kemudian ada yang siswanya yang sering mengandalkan yang lain gitu. Dia nganggap, ah nggak apa-apa di kelompokku ini ada yang lebih pintar, jadi aku ngikut ya lah nih. Nah, itu Pak Peng. Oh, jadi begitu ya, Pak Arif. Jadi apa nih harapan atau tujuan yang Pak Arif ingin capai dari pembicaraan kita sore hari ini? Jadi saya itu ingin mendapatkan solusi. Bagaimana sih supaya semua murid itu bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran nih Pak Peng. Terutama tuh saat berdiskusi, kemudian dalam presentasi hasil diskusi gitu. Jadi saat presentasi kelompok, kelompok lain ini yang diminta menyimak tuh juga bisa berpendapat gitu, Mbak Peng. Jadi kan selama ini nih anak-anak ini memang ada sebagian gitu anak itu memang tidak aktif sama sekali gitu, Pak. Baik, Pak Arif. Jadi menurut Pak Arif, hal apa yang menyebabkan murid di kelas Pak Arif itu kurang aktif dalam pembelajaran, khususnya pada saat diskusi kelompok? Kalau sampai saat ini sih Pak Peng saya tuh belum tahu juga apa sih permasalahan yang ada di kelas itu. Mungkin karena anak-anak ini takut berbicara kah, atau anak ini belum terbiasa bertanya, atau memang anak itu belum paham, atau tugasnya terlalu mudah, atau tugasnya terlalu susah, sehingga apa anak-anak ini ya susah lah untuk sepertinya aktif gitu Pak Kapeng. Jadi seperti itu ya, Pak Arif ya. Kalau saya boleh tahu, dalam satu kelompok biasanya itu terdiri dari berapa orang ya, Pak Arif? Jadi kan dalam satu kelas saya itu Pak Kapeng, di tempat saya ngajar nih di SMP 1 Nangamahan nih. Jadi rata-rata tuh ada siswanya yang eh, ada yang 34, ada yang 36, ada yang 35. Oh, rentangnya 34, 35, 36. Jadi saya dulu kan berpikirnya gini Pak Peng, supaya saya ini mudah untuk pengoreksian atau itu kan. Jadi saya ini buat kelompoknya sedikit, tapi anggotanya banyak gitu. Jadi dalam satu kelompok itu biasanya saya buat itu antara 7 sampai 8 orang gitu. Berarti dalam satu kelompok 7 sampai 8 orang ya, Pak Arif ya. Menurut Pak Arif itu sudah efektif belum ya? Nah ini Pak Peng, semulanya tuh saya tuh merasa tuh akan dimudahkan gitu dengan saya membuat kelompok seperti ini kan. Jadi saya tuh mudah mereka hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil hasil pekerjaan dari temannya gitu Pak Peng. Jadi jadi ya kayak gitulah. Mereka tuh ya tidak aktif gitu. Jadi tinggal mengharapkan apa yang dikerjakan oleh kawan kelompoknya gitu. Oh begitu ya, Pak Arif ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Pak Arif antusias dan aktif dalam diskusi kelompok dan melakukan presentasi, Pak Arif? Ya menurut saya sih mungkin tadi kan anggota kelompoknya terlalu banyak ya. Jadi mungkin kedepannya akan saya balik ini Pak Peng. Jadi mungkin kelompoknya yang diperbanyak, anggotanya disedikitkan. Kemudian memberi tugas spesifik terhadap setiap anak gitu. Jadi setiap anak itu akan mempunyai tugas masing-masing gitu, Pak Peng. Mungkin kayak Wah, gitu ke depannya bagus Pak. itu. Hmm.
Bagus itu Pak Arif. Saya sependapat dengan Pak Arif. Lalu menurut Pak Arif mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa yang menjadi penyebab penyimak presentasi itu tidak antusias bertanya ataupun mengemukakan pendapatnya? Mungkin karena jawaban mereka tuh mirip-mirip Pak Peng. Nah, mirip-mirip kan, yang menyampaikan pendapat juga seperti membaca saja gitu, tanpa ekspresi, tanpa menjelaskan yang gimana untuk menarik kawannya lain menyimak. Jadi diskusi itu tidak seru sehingga membosankan gitu Pak Peng. Jadi bisa dikatakan jawaban setiap kelompok itu kurang lebih sama ya Pak Arif ya, sehingga siswa itu merasa bosan. Nah, Jadi menurut Pak Arif ini perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi, serta bagaimana cara menanggapi presentasi yang disimak. Ya, begitu Pak Arif. ya Pak Peng, mungkin saya tuh akan mencoba kecil lagi jumlah anggota kelompoknya. Kemudian alternatif hasil diskusi juga sepertinya harus dibebaskan gitu, dianeka-ragamkan, misalnya bisa dengan gambar, poster, puisi, pantun, atau apalah yang menurut mereka itu bagus dan mereka suka gitu Pak Peng. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya itu kan bisa memotivasi murid untuk bertanya gitu Pak Peng. Wah, ide bagus itu Pak Arif. Lalu penganeka-ragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik? Mungkin akan dimerdekakan dan diferensiasikan juga nih Pak Peng. Misalnya selain deskripsi naratif, pantun bisa juga dengan gambar sederhana kan. Misal gambar apa gitu kan, gambar permen kah, gambar binatang atau apalah. Nah. Intinya tuh pertanyaannya tuh juga disampaikan secara tertulis. Misalnya ditulis di keynote, kemudian ditempel di papan pertanyaan gitu Pak Peng. Wah, keren sekali itu Pak Arif. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak mengerti maksud dari gambarnya? Ya intinya ini yang gambar itu gambarnya tuh tidak asal-asalan gitu, sehingga yang menanggapi itu dengan gambar tuh bisa menjelaskan tuh mengapa ia dapat menanggapi gambar tersebut gitu. Intinya gitu Pak Peng. Jadi gambarnya tidak asal-asalan lah. Jadi istilahnya gambarnya yang mudah Ya, dipahami lah ya, apa maksud dari ya. gambar tersebut. Wah, Nah, itu bagus sekali Pak Arif. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Pak Arif lakukan untuk mewujudkan ide atau solusi yang sangat baik ini yang sudah Pak Arif kemukakan? hmm, mungkin saya tuh akan berkomitmen untuk selalu membuat ini rencana pembelajaran itu menggunakan diskusi gitu Pak Peng. Kemudian presentasi itu yang asik, kemudian menggunakan media yang beragam, tidak hanya satu. Kemudian dalam ibaratnya mencurahkan jawabannya anak-anak ini dimerdekakan gitu sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan mereka gitu Pak Peng. Wah, bagus sekali Pak Arif. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Pak Arif. Eh, Terima kasih nih Pak Peng atas waktunya nih dan sharing-sharingnya nih. Mudah-mudahan kita semua nih bisa menjadi guru yang bisa memerdekakan anak dalam belajar sehingga kita nih dirindukan lah oleh murid-murid kita ya Pak Peng. Amin. Amin. Kita sudah di akhir sesi nih ya Pak Arif ya. Ya nanti mungkin bisa ada setelah Pak Arif melaksanakan yang sudah menjadi rencana Pak Arif, nanti mungkin bisa kita ngobrol lagi ya Pak Arif ya. Ya Pak Peng. Terima kasih lagi Pak Peng. Sekali lagi. Ya sama-sama Pak Arif. Luar biasa tadi praktik coachingnya yang sudah Pak Peng lakukan dengan Pak Arif. Nah, ada sedikit pertanyaan nih untuk Pak Peng
Ya. Yang sudah Pak Apeng lakukan tadi pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi, Pak? Jadi berdasarkan catatan saya, ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, di mana Koci merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksinya sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Oke, baik Pak Apeng. Tapi tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching antara Pak Apeng dengan Pak Arif ya. Nah, jadi ini dari pengamatan saya ya, Pak Apeng. Nah, jadi dalam tadi saat coaching, nah Pak Apeng sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, nah sehingga ide-ide coaching tadi itu mulai terlihat gitu Pak, dan mulai runtut waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu dan apa yang akan dibuat. Nah, ya. Nah, itu sudah detail tergali. Nah, jadi luar biasa sekali. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach tadi ya Pak Peng. Nah, ke depannya Pak Peng nanti mau mengembangkan kompetensi yang mana nanti? Nah, sebetulnya yang saya masih ingin mengembangkan kompetensi ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, tapi mungkin lebih eksploratifnya, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari Koci. Karena pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Oke, baik luar biasa Pak Peng. Nah, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan Pak Apeng bisa menjadi seorang coach yang baik. Nah, cukup sekian dari saya Pak Apeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Yudi. Selamat sore, Pak Arif. Sore Pak Peng. Eh, Apa kabarnya nih, Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Pak Peng gimana kabarnya nih? Nah, baik, Pak Arif. Hari ini Pak Arif akan melaksanakan praktik coaching ya dengan Pak Yudi. Ya benar Pak Peng. Nanti saya akan melakukan praktek coaching ini dengan Pak Yudi. Baik, Pak Arif. Sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya sebentar mengenai kan nanti Ya boleh sekali nih Pak Peng. nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Arif gunakan? Saya akan menggunakan rubrik penilaian menggunakan indikator dari tahapan cerita yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Gitu Pak Peng. Baik, Pak Arif. Nanti kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Pak Arif kembangkan? Ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang efektif dan berbobot. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ini ingin mengarahkan coach saya ini lebih berpikir lagi nih Pak Peng, kemudian menggali ide-idenya sehingga coach saya ini bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak Peng. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak Arif untuk mengarahkan coach supaya berpikir lagi dan menggalikan ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawaban yang Pak Arif berikan. Sekarang Pak Arif boleh mulai praktik coaching dengan Pak Yudi. Silahkan Pak Arif. Nah, siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Selamat Yudi. sore, Pak Arif. Gimana kabarnya? Selamat sore juga Pak Yudi. Alhamdulillah baik. Mana kabar Pak Yudi nih? Alhamdulillah baik, Pak Arif. Baik, Pak Arif. Boleh saya
mengajak ngobrol sebentar nih Pak Arif. Bila Pak Yudi, nih kira-kira nih apa yang dapat saya bantu? Oke, baik, Pak Arif. Begini, nah kemarin itu saya disupervisi oleh kepala sekolah, oleh pengawas. Nah, jadi dari pengawas itu saya mendapatkan komentar yang agak kurang. Karena dalam mengajar itu saya hanya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Pak Yudi. Coba ceritakan lebih detail mengenai permasalahan yang Pak Yudi hadapi ini. Baik, Pak. Jadi saya merasa sedih karena dari kepala sekolah itu langsung menegur saya, Pak. Karena tadi atas keluhan dari pengawas. Jadi saya itu disebutnya mengajar hanya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya menggunakan sumber-sumber lainnya, yaitu salah satunya media pembelajaran interaktif. Oh, begitu, Pak Yudi ya. Ini apa tujuan Pak Yudi ini menceritakan hal ini kepada saya, gitu? Jadi tujuan saya berbicara dengan Bapak, nah itu ingin mencari solusi. Nah, agar saya bisa sampaikan kepada kepala sekolah pada tahap proses pembelajaran berikutnya, Pak. Jadi menurut Pak Yudi ini, apa yang menjadi hambatan Pak Yudi dalam menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah? Nah, kalau hambatan ya Pak ya, nah jadi saya mengajar itu tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Nah, sementara saya menggunakan sumber-sumber yang lainnya, seperti media pembelajaran interaktif. Nah, itu pun ya sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang, Pak. Oh, begitu Pak Yudi ya. Kemudian nih, bagaimana pendapat Pak Yudi tentang hal ini? Apakah kemudian atau nantinya Pak Yudi akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas tersebut, Pak Yudi? Baik, Pak. Jadi sebenarnya saya itu lebih suka menggunakan sumber-sumber lain, Pak, selain buku teks. Nah, tetapi ya saya juga akan mengikuti saran dari kepala sekolah dan pengawas tadi untuk menggunakan buku teks ya sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Oke, Pak Yudi. Lalu kira-kira nih, bagaimana strategi Pak Yudi dalam menyelesaikan masalah ini? Baik, strategi yang akan saya lakukan itu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, saya akan menyampaikan bahwa pembelajaran yang akan nanti saya gunakan di kelas itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar murid, kebutuhan kesiapan murid dalam belajar nanti, Pak. Ya, Pak Yudi ini bagus sekali nih solusi yang diberikan. Kemudian nih, bagaimana komitmen Pak Yudi untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Komitmen yang akan saya lakukan itu saya akan menemui kepala sekolah langsung untuk menyampaikan apa yang aspirasi saya ini untuk ke depannya, Pak. Oh, bagus sekali nih di Pak Yudi ini. Memang kita harus gitu nih Pak Yudi, karena kita ini kan harus berani kan melakukan apa inovasi ya, pembelajaran yang baru agar lebih menarik nih dan untuk murid nih dan menyenangkan bagi murid Pak Yudi ya. Ya, oke. Oke, baik, Pak. Nah, betul itu, Pak. Nah, saya sekarang agak merasa lega gitu ya, Pak ya, sudah mendapatkan solusi. Nah, untuk pembelajaran ke depan nanti, Pak. Baik Pak Yudi, Pak Yudi kan sudah senang ya karena Pak Yudi sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak Yudi ya. Semoga masalahnya cepat selesai nih Pak Yudi.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Yudi. Semoga masalah ini cepat terselesaikan ya. Ya Pak. Terima kasih Oke, Pak. oke, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi Dan dalam wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arif, Ya, luar biasa sekali tadi praktik coaching yang sudah Pak Arif lakukan kepada Pak Yudi. Ada sedikit pertanyaan, Pak Yudi sebagai coach yang sudah Pak Arif lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang Pak Arif sebutkan pada percakapan kita di awal tadi? baik Pak Apeng. Tadi saya itu telah menerapkan alur cipta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Uh, Baik, Pak Arif. Tadi saya sudah mengamati jalannya praktik coaching yang Pak Arif lakukan antara Pak Arif dengan Pak Yudi. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Pak Arif. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Pak Arif sudah sesuai dengan hasil catatan saya, di mana Pak Arif sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Secara umum dan catatan saya, apa yang Pak Arif lakukan sudah sangat baik. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut, ke depannya kompetensi coaching yang mana nih yang mau Pak Arif kembangkan lagi? Sebenarnya ini masih ingin mengembangkan kompetensi bagaimana sih cara memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Eh, tapi mungkin saya harus menggali lebih dalam dulu, Pak. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coach tersebut. Karena memang pada dasarnya setiap orang atau setiap insan itu memiliki potensinya masing-masing, Pak. Luar biasa sekali, Pak Arif. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Arif bisa menjadi seorang koks yang baik. Cukup sekian. Selamat sore, Pak Arif. Terima kasih sore Pak Teng. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yudi. Apa kabar nih? Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Arif. Ya, Pak Arif. Hari ini Pak Yudi akan melaksanakan praktik coaching dengan Pak Apeng ya? Ya, betul Pak Arif. Baik, Pak Yudi, sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh nggak nih saya ini bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Pak Yudi praktekkan nanti. Oh, boleh Pak Arif, silahkan. Apa yang mau ditanyakan Pak Arif? Nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Yudi berikan? Nah, baik Pak Arif. Rubrik penilaian yang akan saya lakukan itu, saya menggunakan tahapan atau alur dari Tirta. Nah, yang terdiri dari ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak Arif. Nanti nih kompetensi coaching mana yang ingin Pak Yudi kembangkan? Nah, di sini kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu ada 3, Pak Arif. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang apa yang ingin Pak Yudi ini? Ya.
Untuk kompetensi yang lebih spesifik itu nanti saya akan mengambil yang bagian pertanyaan yang berbobot, Pak Arif. Jadi agar nanti pada saat saya memberikan pertanyaan, coach itu bisa menjawab. Nah, sambil memikir lebih dahulu gitu, Pak. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak Yudi untuk Ya, mengarahkan Koji supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Oke, ya. baik. Terima kasih atas jawaban yang Pak Yudi berikan ini. Sekarang Pak Yudi silahkan mempraktekkan coaching dengan Pak Apeng. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Selamat Oke. sore, Pak Peng. Selamat sore, Pak Yudi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Cuma ada sedikit yang menjadi pemikiran saya nih, Pak Yudi. Oh, Bapak ada waktu tidak ya sore ini? ada, Pak. Kalau Silakan, Bapak Pak. ada waktu, kalau Pak Yudi ada waktu, saya mau bercerita nih dengan Pak Yudi. Oh, silakan, Pak Peng. Tidak Apa yang lama bisa sih, Pak saya Yudi. bantu? Eh, jadi begini, Pak, itu Pak Yudi, eh, saya itu mendapatkan permasalahan dengan siswa di kelas, Pak Yudi. Jadi ya harapan saya nanti setelah saya berbicara dengan Pak Yudi, ya saya yang menjadi pemikiran saya itu bisa dikatakan hilanglah Pak Yudi. Oke, baik. Silahkan, Pak. Ceritakan, Pak, apa yang menjadi beban pikiran Bapak nih? Jadi begini Pak Yudi, jadi saya merasa itu eh, setiap saya masuk kelas, di mana siswa itu tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hmm. Jadi, Bapak merasa murid di kelas itu tidak antusias dalam mengikuti pelajaran Bapak ya? Ya, benar Pak Yudi. Jadi Hmm. ketika saya mengajar di kelas, saya merasa siswa itu tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran, di mana hal ini bisa terlihat dalam setiap kegiatan di kelas itu siswa itu seperti tidak fokus, pasif dalam aktivitas pembelajaran, dan ya terkadang tugas pun tidak dikerjakan, Pak Yudi. Begitu ya, Pak ya. Jadi, target atau tujuan apa yang Bapak harapkan bisa dicapai nih setelah kita ngobrol lebih lanjut nih, Pak? Jadi saya berharap setelah saya berbicara dengan Pak Yudi ini, saya mendapat solusi bagaimana saya dapat meningkatkan motivasi belajar murid, Pak Yudi. Oh gitu. Jadi, menurut Bapak ya, nah hal apa saja yang membuat motivasi belajar anak itu menjadi rendah, Pak, dalam pembelajaran di kelas? Hmm, saya kurang tahu juga sih ya Pak Yudi. Tapi sih kalau menurut pengamatan saya ya saat ini, ya mungkin mereka kurang tertarik kali ya Pak Yudi dalam mengikuti pembelajaran. Hmm. Atau juga mungkin bisa eh, karena cara mengajar saya yang terlalu monoton. Hmm. Ya, atau juga mungkin bisa juga karena pengaruh dari penggunaan handphone itu Pak Yudi. Oh begitu ya, Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak menilai motivasi murid belajar di kelas, kalau pakai level angka nih Pak ya, 1 sampai 10 nih, ya, itu dari rendah sampai ke yang sangat baik. Nah, kira-kira posisi murid Bapak sekarang itu berada di level berapa Pak rentangnya? Jadi kalau menurut pendapat saya ya Pak Yudi, itu di angka 6 secara rata-rata Pak Yudi. Gitu. Meskipun ya ada sih di atas itu, tapi secara Hmm. rata-rata itu di angka 6 Pak Yudi. Oh, jadi masih di angka 6 ya Pak ya. Nah, kira-kira murid Bapak bisa tidak berada di angka berapa Pak? Supaya bisa memenuhi motivasi belajarnya. Eh, Kalau saya sih ya, mereka itu sudah di angka 8 aja sudah baik Pak Yudi. Oke, baik Pak. Nah, rencana yang akan Bapak lakukan nih untuk mencapai angka yang tadi Bapak sebutkan bagaimana Pak? Jadi saya sudah memikirkan ya Pak, merencanakan untuk mencoba memenuhi kebutuhan belajar mereka Hmm. dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan
sehingga murid tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengintegrasikannya pada pemanfaatan handphone pada pembelajaran di kelas. Oke, bagus sekali sih Pak untuk idenya. Nah, jadi dari apa yang Bapak sudah kemukakan, nah, adakah prioritas yang ingin Bapak lakukan saat ini, Pak? Ada, Pak. Jadi yang menjadi prioritas saya saat ini ya bagaimana saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik sehingga membuat siswa itu motivasi belajarnya meningkat. Oh, gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak itu membuat media pembelajaran terlebih dahulu ya Pak. Kapan kira-kira mau dibuat nih Pak medianya? Secepatnya, Pak. Ya, mungkin besok, Pak, saya akan coba merancang media pembelajaran tersebut. Jadi berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Oke, oh iya Pak. Baik Pak. Nah, jadi untuk memudahkan Bapak melaksanakannya, siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak nih dalam membuat rencana aksi ini? Ada, Pak. Saya nanti akan minta bantu. Kebetulan di sekolah saya itu ada salah seorang guru yang bisa dikatakan pandailah dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Nanti saya akan coba berkonsultasi lah dengan guru tersebut, Pak. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, saya mau tanyakan bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide yang tadi sudah Bapak sampaikan? Saya berkomitmen untuk akan selalu ya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan media pembelajaran, serta saya akan mengintegrasikan pemanfaatan handphone ataupun teknologi yang dimiliki anak dalam pembelajaran saya, Pak. Oke, bagus sekali Pak Peng. Nah, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Nanti setelah Bapak melaksanakan ide yang membuat media tadi, mungkin kita bisa ngobrol lagi nih Pak. Boleh, Pak. Minggu depan kira-kira Pak Yudi ada waktu nggak kalau kita nanti ngobrol lagi setelah saya melaksanakan ide yang sudah saya rencanakan ini, Pak Yudi? Boleh Pak, silahkan. Saya ada terus nih Pak. Nah, silakan. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak. Nah, Terima kasih Pak Yudi atas waktu dan sharingnya. Selamat sore Pak Yudi. oke. Selamat sore Pak Peng. Terima kasih sama-sama juga. Baik, Pak Yudi, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan baik dan lancar? Ya, Alhamdulillah Pak Arif. Eh, proses coaching tadi bersama Pak Peng berjalan dengan lancar Pak. Nah, baik nih Pak Yudi, setelah melakukan coaching nih, ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi, Pak? Nah, indikator yang tadi ingin dicapai, nah itu saya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan nih, Pak. Nah, Koci sendiri di sini sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian langkahnya sudah mulai jelas, kemudian kapan mau dilakukan. Nah, jadi untuk rencana aksinya juga sudah terlihat nih, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan oleh Koci tadi. Oke, baik. Berarti Pak Yudi ini sudah berhasil ya menerapkan coaching dengan alur kita. Nah, iya Pak. Nah, ini sesuai dengan yang saya amati ini, ada beberapa catatan nih tentang Pak Yudi. Tadi Pak Yudi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Pak Yudi juga sudah
mengarahkan coachi tersebut untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian Pak Yudi juga sudah memunculkan rasa tanggung jawab coachi agar aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian Pak Yudi, tadi saya juga sudah melihat percakapan Pak Yudi dan Pak Apeng di coachinya, di mana Pak Yudi ini sudah fokus terhadap coachi. Berarti kan ini Bapak sudah present atau hadir secara penuh kan? Kemudian Bapak tadi juga sudah mendengarkan secara aktif dan Pak Yudi ini juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Yudi, kemudian nih dari ketiga kompetensi seorang coach nih, ke depannya kira-kira nih mana yang mau Pak Yudi kembangkan? Oke, baik, Pak Arif. Nah, sebetulnya saya itu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi mungkin bisa lebih mengeksplor nih. Nah, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coach tadi karena pada dasarnya itu setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, tinggal kita lagi yang bisa mampu menggalinya tadi. Bagus sekali nih, luar biasa Pak Yudi. Terima kasih nih Pak Yudi atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya nih Pak Yudi ini bisa menjadi seorang coach yang luar biasa baik nih Pak Yudi. Cukup sekian dari saya Pak Yudi. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.